Halo semua. Halo. Halo semua. Halo. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai perusahaan startup yang mungkin banyak dikenal ya di Indonesia. Apa tuh guys? Aplikasi Shopee. Nah, betul sekali. Sebelum kita membahas ke pembahasan pertama, kenalin dulu, aku di sini Iza. Di samping aku ada Akbar. Cynthia dan yang terakhir Natasha. Nah, langsung aja kita langsung ke pembahasan yang pertama. Nah, siapa sih yang nggak tahu dengan Shopee? Shopee merupakan media platform yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai situs berbelanja online. Nah, Shopee sendiri juga berkantor pusat di Singapura, yaitu di bawah naungan oleh Sea Group atau sebelumnya dikenal sebagai dengan Garena, yang didirikan pada tahun 2019 oleh Forrest. Shopee pertama kali itu diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak saat itu ia memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, bahkan negara-negara lain. Lalu pada tahun 2019 Shopee juga aktif di negara Brazil dan menjadikan negara pertama di Amerika Selatan dan di luar Asia yang dikunjungi oleh Shopee. Nah, pada tahun 2015 Shopee ini pertama kali diluncurkan sebagai marketplace consumer to consumer. Dan setelah kini mereka itu beralih dari hybrid C2C menjadi business to consumer, yaitu dia mulai meluncurkan Shopee Mall dengan berbagai brand yang ternama. Nah, demikian juga kalau di Indonesia, beberapa survei mengatakan kalau pada bulan Desember 2017 oleh The Asian Parent mengungkapkan bahwa kalau Shopee itu merupakan platform belanja pertama yang dipilih oleh masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 73%, lalu diikuti dengan Tokopedia sekitar 54%, dan lalu diikuti lagi dengan Lazada di bawahnya 51%. Nah, pada April 2020 Shopee di Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap saji di platform Shopee. Nah, program ini juga disebut dengan Shopee Food dan telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di wilayah Jakarta. Nah, di sini aku bakal ngejelasin apa aja sih tantangan yang dihadapi oleh pihak Shopee. Nah, untuk tantangan yang pertama itu adalah menjaga konsistensi dan komunikasi yang terjadi di media sosialnya Shopee. Sekarang media sosial itu sebagai salah satu media pertama yang menjadi alat untuk mempromosikan sesuatu atau menunjukkan jati diri kita gitu. Jadi dengan media sosial ini dapat merefleksikan nilai-nilai dan personality dari perusahaan Shopee itu sendiri, dan juga dapat memastikan jalur komunikasi dua arah dengan pengguna. Lalu untuk tantangan yang selanjutnya itu adalah menyelesaikan permasalahan yang muncul dari hasil komunikasi dengan pengguna secara strategis dan tepat. Nah, tim media sosial Shopee ini juga bertanggung jawab untuk memonitoring percakapan serta menanggapi pengguna secara cepat dan tanggap. Nah, untuk tantangan yang ketiga itu adalah menciptakan konten yang atraktif untuk menarik pengguna itu untuk mengunjungi Shopee. Sekarang tuh kan banyak ya beberapa aplikasi e-commerce yang menjadi pesaing dari Shopee ini sendiri. Nah, jadi caranya itu misalnya Shopee bisa dengan mengadakan games yang berhadiah cashback atau voucher gratis ongkir, atau dengan flash sale yang biasanya dilakukan di malam hari, atau diskon sampai 95%. Nah, hal-hal seperti itu tuh bisa menarik pengguna untuk menggunakan aplikasi Shopee sebagai sarana belanja utama mereka gitu. Oke, baik. Jadi di sini aku akan bahas mengenai fitur-fitur yang ada di Shopee. Jadi untuk menggait penggunanya dan juga masyarakat untuk memilih Shopee sebagai fitur belanja online-nya, Shopee menggunakan 5 fitur, yaitu yang pertama, Shopee Gratis Ongkir. Nah, Shopee Gratis Ongkir ini merupakan fitur pertama yang dimiliki oleh Shopee, dan juga melalui fitur ini dapat memudahkan pembeli maupun penjual karena lebih mahal ongkir daripada barang yang dibeli, maka kemungkinan si pembeli itu tidak akan membeli barang tersebut. Dan juga yang kedua yaitu cash on demand atau COD. Fitur ini bisa melakukan pembayaran di tempat saat barang sampai. Kelebihan dari fitur ini yaitu apabila ada barang yang cacat dan tidak sesuai dengan ekspektasi sang pembeli atau pengguna, maka dapat langsung dikembalikan kepada kurirnya. Nah, yang ketiga yaitu cashback dan voucher. Jadi fitur ini akan memberikan kita potongan saat pembelian. Contohnya kayak cashback 100%. Nah, itu melalui cashback itu apabila kita menggunakan fiturnya Shopee Pay, itu akan mendapatkan koin, dan juga koin itu sebagai potongan saat kita membeli barang
di Shopee. Yang keempat yaitu Shopee Coin dan Shopee Pay. Nah, Shopee Coin ini sering digunakan sebagai reward pada saat mendapatkan voucher cashback atau saat bermain Shopee Game. Nah, selanjutnya yaitu Shopee Pay. Nah, Shopee Pay ini kayak uang elektronik yang dimiliki oleh pengguna. Sama kayak kita memiliki rekening, Shopee Pay ini juga bisa dilakukan untuk transaksi kemanapun. Bisa transfer, bisa bayar barang di Shopee, dan juga mungkin bisa ke toko-toko yang bekerja sama dengan Shopee. Nah, yang terakhir yaitu Shopee Game. Ada beberapa jenis game yang bisa dimainkan di Shopee, yaitu mulai dari goyang Shopee, Shopee potong, Shopee goyang jari, Shopee poli, Shopee tanam, Shopee candy, Shopee lempar, dan banyak yang lainnya. Main game ini juga bukan cuman kayak untuk senang-senang aja, kita juga bisa mendapatkan koin nih, kayak koin, voucher, dan lain. Oke, jadi di sini aku akan bahas mengenai kerugian yang didapat oleh Shopee. Sebenarnya Shopee itu sudah mencapai 249,4 triliun. Namun yang mengalami kerugian adalah Citigroup atau Steel Limited. Citigroup ini mengalami kerugian yaitu dari 13,26 triliun hingga ke 20,69 triliun. Nah, kerugian itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya peluncuran game, pemasaran baru, e-sport, dan juga aktivitas untuk menggait pengguna. Aktivitas menggait pengguna ini kayak menjadikan girl band Korea sebagai brand ambassador-nya, dan juga artis-artis dari Indonesia yang dijadikan brand ambassador. Nah, selain itu juga peningkatan pemasaran merek serta kompensasi staf yang lebih tinggi dan biaya manfaatnya. Itu tadi merupakan kerugian dari Citigroup yang mana sebagai pemilik Shopee. Oke. Jadi beberapa strategi yang digunakan oleh Shopee dalam berinovasi dan bagaimana Shopee bisa menjadi e-commerce yang salah satu terbesar di Indonesia pada saat ini yang dikenal sebagai e-commerce orange. Yang pertama adalah selalu mengikuti tren. Dalam iklan Shopee itu selalu mengikuti tren-tren yang sedang trending atau sedang viral di Indonesia. Kita ambil contoh pada saat iklan Presiden Jokowi KW, di mana Pak Jokowi itu kan terkenal dengan bagi-bagi sepeda. Nah, jadi dengan Pak Jokowi KW itu membuat relate bagi masyarakat, di mana masyarakat menjadi kenal dengan iklan tersebut dan menjadi iklan itu menjadi kreatif seperti itu. Dan memang iklan tersebut tuh meraih kemenangan dalam kategori iklan paling berkesan dan Bright Awards di Indonesia 2017. Nah, kemudian yang kedua itu adalah menggunakan media yang tepat. Karena dari awal kemunculannya Shopee memang memfokuskan bisnis kepada pengguna mobile alias aplikasi ponsel. Nah, brand itu Shopee lantas dikenal sebagai pelopor aktivitas belanja melalui ponsel. Nah, strategi itu diterapkan berdasarkan dari e-marketer yang menyebutkan pengguna ponsel di Indonesia berkembang pesat dibanding negara lain di Asia Tenggara. Dan memang sesuai perkiraan, dari 200.000 pesanan setiap harinya, 90% diantaranya berasal dari aplikasi ponsel dan 10%-nya di luar ponsel. Nah, yang dilakukan oleh Shopee ini adalah bentuk informasi yang akurat sebagai landasan strategi bisnis sehingga tepat sasaran. Kemudian adalah promo irit hasil selangit. Nah, inilah senjata Shopee yang disukain oleh banyak konsumen. Karena memang konsumen itu pasti mencari yang murah dan kemudian suka dengan diskon-diskon dan potongan harga. Nah, sampai saat ini Shopee masih memberikan promo berupa gratis ongkir, kemudian juga potongan, diskon. Nah, ongkir diberikan dengan batas pembelian tertentu misalnya. Meski nominalnya nggak terlihat besar, tapi bagi calon konsumen, ongkir gratis bisa jadi daya tarik yang memikat. Kita ambil contoh aja, misalkan harga 150, ongkir 50.000, dibandingkan dengan 200.000 free ongkir. Itu kan menstimulus pemikiran dari pembeli seperti itu, dan itu memang benar-benar memancing kayak gitu. Nah, kemudian juga di Shopee itu adalah jaminan harga termurah. Harga adalah faktor utama yang dijadikan pertimbangan oleh konsumen sebelum membeli sesuatu. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Shopee untuk bisa bersaing dengan marketplace lain. Shopee menggunakan kampanye garansi harga termurah, uang kembali 2 kali lipat. Nah, jaminan itulah yang membuat pengguna Shopee nggak lama untuk berpikir melakukan transaksi untuk check out keranjang. Nah, kemudian juga Shopee mempunyai target pasar yang jelas. Strategi Shopee selanjutnya adalah memiliki target pasar yang jelas. Prioritas pasar Shopee adalah perempuan.
Nah, hal ini karena pengguna e-commerce di Indonesia dinominasi oleh perempuan, terutama perempuan di usia muda atau remaja. Oleh sebab itu, Shopee berfokus kepada kebutuhan-kebutuhan perempuan seperti produk kecantikan, fashion, kemudian juga ya, itulah pokoknya produk-produk perempuan dan kayak gitu. Jadi itulah mempunyai target pasar yang memang luas pasar seperti itu dan juga jelas. Nah, itu tadi pembahasan dari kelompok kami mengenai aplikasi Shopee. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga pesan yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami sendiri dan juga bagi siapapun yang mendengar. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Terima kasih. Bye.